warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang program linier ya. Ini adalah materi kelas 11. Nah, kompetensi dasarnya bisa kalian baca sendiri. Jadi apa yang akan dipelajari dalam program linier ada di sini kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasar ini kalian diharapkan bisa menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu kemudian 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel ya, ini dua variabel. Nah, di sini ada peta konsepnya. Jadi dalam materi program linear itu nanti akan kalian harus belajar tentang peridaksamaan linear dua variabel atau PTLDV. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10 sebetulnya. Lalu kemudian ada sistemnya, ini sistem peridaksamaan linear dua variabel. Apa bedanya? Kalau sistem ini berarti bentuk peridaksamaannya itu lebih dari satu, ya. Lalu kemudian belajar mengenai program linear. Nah, jadi sebelum kalian ke sini, jadi dua materi ini harus kalian bisa pahami, ya, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dan menentukan peridaksamaannya. Baru kemudian belajar bagaimana membuat model matematika, lalu kemudian bagaimana menentukan fungsi tujuan dan bagaimana menentukan nilai optimum, ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas atau mereview kembali materi yang memang kalian sebelumnya sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu tentang sistem peridaksamaan linear dua variabel, ya. Jadi di sini ada materi prasyarat, jadi di sini ada saya kasih contoh kalian untuk mengingat kembali bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, perintahnya di sini adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem peridaksamaan linear dua variabel, ya, atau SPTLDV kalau kita singkatnya. Oke, di sini ada soal nomor 1. 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 12, ya, ini tanda lebih besar sama dengan 12. 5x tambah 4y lebih besar sama dengan 20 dan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Bagaimana caranya dalam menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Ya. Oke, di sini akan kita jawab. Ya, di sini akan kita jawab. Oke, perhatikan. Kita ubah dulu ini jadi bentuk persamaan. Ya, jadi kita ambil dulu persamaan satunya. 2x tambah 3y sama dengan 12. Lalu kemudian buat tabel, ingat ya, waktu kelas 10. Kita buat tabel x, y, lalu kemudian ini kita kasih 0, ini kita kasih 0. Nah, yang kosong ini kita harus cari. Bagaimana cara mencarinya? Nah, perhatikan di sini. Sekarang kita mau isi ini, ya. Kita mau isi ininya. Berapa sih kira-kira? Kan gitu ya. Nah, kemudian kita gini, untuk mengisi ini kita hilangkan dulu. Jadi tinggal 3y sama dengan 12. 3y sama dengan 12. Berarti kan y sama dengan 12 bagi 3. Berapa hasilnya? Berarti y sama dengan 4. Ya, berarti kita isi di sini 4. Nah, sekarang selanjutnya untuk mengisi ini berarti ini yang kita hilangkan. Ya. Ini yang kita hilangkan. Berarti 2x sama dengan 12. Berarti 2x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 bagi 2. Berarti x sama dengan berapa? 6. Tulis di sini 6. Ya. Selanjutnya yang bawahnya persamaan yang kedua. Di sini 5x tambah 4y sama dengan 20. Ini pun caranya sama. Ya, caranya sama. Untuk mengisi ini kita coret aja, kita hilangkan. Jadi tinggal 4y sama dengan 20. Ya, kalau kalian sudah bisa, gampangnya berarti y sama dengan 20 bagi 4. Berapa 20 bagi 4? Itu 5. Tulis 5 di sini. Lalu kemudian yang kedua sama caranya juga. Ininya dicoret dulu, berarti tinggal 5x sama dengan 20. Berarti 20 bagi 5 berapa? 4. Tulis di sini 4. Ya. Jadi itu cara mengisi tabelnya ini. Lalu kemudian kalau sudah, selanjutnya bagaimana? Kita buat sumbu x dan sumbu y. Ya. Sumbu x dan sumbu y, perhatikan di sini. Kita kan tadi sudah dapat nilai x-nya itu 6, y-nya 4. Perhatikan di sini. Ya. X-nya di sini adalah 6. Ya, ini kan 6, y-nya 4. Y ini kan di sini. Tarik garis lurus. Lalu kemudian x-nya 4, y-nya 5. Berarti ini x-nya 4, y-nya 5. Berarti 5-nya di sini ya, di atas 4. Oke, kalau sudah, kita tentukan daerah arsirannya. Bagaimana caranya? Ingat waktu kelas 10, ya. Kita cek di sini. Kita cek. Kita pakai pemisalan biar gampang, itu x, y sama dengan 0,0. Jadi kita ubah x, y-nya 0. Ya. Ini kan 2x ditambah 3y. Lebih besar sama dengan 12. 2 dikali 0, kan x kita ganti 0, ditambah 3, y-nya juga kita ganti 0, lebih besar sama dengan 12. 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 0, 0, lebih besar sama dengan 12. Nah, ini pernyataan yang benar atau salah? 0 lebih besar dari sama dengan 12. Pernyataan yang salah. Kalau salah, berarti yang diarsir apa? Yang menjauhi kan? Ya. Yang menjauhi
menjauhi 0,0. Lihat, ini yang menjauhi 0,0. Lalu kemudian kita cek lagi yang bawahnya dengan cara yang sama, ya. X, Y sama dengan 0,0. Lihat di situ berarti kan 5 X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 20 ya. Dengan 20. Berarti 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 lebih besar sama dengan 20. Berarti 0 lebih besar sama dengan 20. Ini juga salah. Ya, 0 lebih besar sama dengan 20 kan salah. Kalau salah, sama kayak tadi. Apa? Akhirnya yang menjauhi titik 0,0. Ya. Nah, perhatikan. Di sini saya mau menggunakan metode keterbalikan. Ya. Berarti kan kalau misalkan menjauhi, kalau kita kasih garis tanda panah kan seperti ini. Ini kan 0,0. Nah, karena dia menjauhi berarti tanda panahnya ke atas semua, ya. Tapi di sini saya mau menggunakan metode keterbalikan, ya. Jadi metode keterbalikan, ya. Jadi arsirnya kita balik. Kalau yang tadinya harusnya arsirannya adalah ke atas, ya. Di sini kita menggunakan metode keterbalikan, berarti kita arsirnya berlawanan arah dengan tanda panah ini. Ini kan ke atas ya, tanda panahnya ke atas. Karena kita gunakan metode keterbalikan, jadi oh ya, mohon maaf di sini berarti di sini ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 ya. Ini dari sini. Karena dia harus positif. Ya, jadi setiap ada tanda seperti ini, maka kasih garis panah seperti ini juga. Oke. Nah, saya menggunakan metode keterbalikan. Jadi yang harusnya arsirannya ke atas, kita arsir ke bawah. Ya. Lalu kemudian garis yang kedua, ini juga sama. Ini kan tanda panahnya ke atas, ya. Tapi kita arsirnya ke bawah. Ini kita menggunakan metode keterbalikan. Sekali lagi saya jelaskan, mungkin ada di beberapa buku atau metode arsirannya mengikuti arah panah, boleh ya. Tapi di sini supaya lebih gampang saya menggunakan keterbalikan. Jadi arsirannya itu keterbalikan dari arah panah ini. Oke, kalau sudah kita arsir, lalu kemudian kita tentukan mana daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaian adalah, jadi daerah penyelesaian adalah daerah yang apa? Daerah yang tidak diarsir. Mana yang tidak diarsir? Ini yang tidak diarsir. Nah, ini ya. Cuman arsirannya ingat, karena ada batas ini, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, arsirannya tidak boleh melebihi dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi sampai sini. Nah, kalau sudah, berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi di sini bisa kalian tulis DHP. Ya, apa DHP? Tadi daerah himpunan penyelesaiannya. Selesai, ya. Jadi ini DHP-nya. Oke. Selanjutnya, ini soal nomor 2. Caranya juga sama. 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kalau tadi yang pertama itu tandanya lebih besar dua-duanya ya. Sekarang ini lebih kecil dua-duanya. Oke, perhatikan. Caranya sama. 3x tambah 2y sama dengan 12. Kayak yang tadi, kalau kita mau mencari ini, hilangkan dulu 3x-nya. Berarti 2y sama dengan 12. Berarti 12 bagi 2 hasilnya 6, tulis 6. Ya, lalu kemudian sekarang gantian, ini yang dicoret. Berarti tinggal 3x sama dengan 12. Berarti 12 dibagi 3 berapa? 4, tulis 4, ya. Lanjutnya, x ditambah 2y sama dengan 8. Sama caranya untuk mencari ini, kita cari dulu x-nya. Jadi aja kasih 2y sama dengan 8. Berapa hasilnya? 8 bagi 2, 4, tulis 4. Lalu kemudian gantian, sekarang ini yang kita coret, x sama dengan 8. Berarti x-nya 8. Ya, karena ini kan kalau nggak ditulis 1, langsung aja x sama dengan 8, tulis 8. Kalau sudah, tadi buat sumbu x sumbu y-nya. Ya. Sumbu x sumbu y-nya kita tentukan titiknya. Ini kan x-nya 4, y-nya 6. X-nya 4, y-nya 6. Jangan salah naruh angka ya. Lalu kemudian ini x-nya 8, y-nya 4, ya. Nah, di sini perhatikan, sama kayak tadi lagi, kita cek lagi. Kita cek menggunakan 0,0, ya. Kalau kalian sudah bisa langsung aja. Tapi kalau misalkan masih bingung-bingung, tinggal kita tulis 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 12. Ini kan 0, berarti 0 lebih kecil sama dengan 12. Benar atau salah? Benar ya. Jadi 0 itu kan lebih kecil sama dengan 12. Berarti arsir yang mendekati 0,0. Kalau salah itu yang menjauhi, kalau benar mendekati. Lalu kemudian yang ini sekarang kita cek 0,0 ya. X tambah 2y lebih kecil sama dengan 8. 0 kan ini juga 0 ya. Langsung aja lebih kecil sama dengan 8. Benar atau salah? Benar. Ini juga benar ya. Kalau benar berarti arsir yang mendekati 0,0. Ya, ini kan 0,0 ya. Nah, berarti kalau mendekati, nah dia arsirannya berarti ke bawah kan?
tanda panahnya ke bawah karena dia mendekati, dua-duanya mendekati. Ini kan 0, jadi arsirannya ke bawah semua mendekati. Ingat di sini kan ada x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, nanti kasih tanda ini. Bagaimana Pak kalau nggak ada? Berarti nggak usah, berarti nanti arsirannya boleh atau harus melewati sumbu x dan sumbu y. Nah sekali lagi di sini saya menggunakan metode keterbalikan, ya, metode keterbalikan arsir gitu ya, keterbalikan arsir. Jadi ini yang harus kalian pahami dulu, ya. Nanti karena misalkan bisa aja kalian lihat video itu kok beda sih dengan yang diajarkan, kok arsiran itu sesuai tanda panah, sedangkan ini tanda panah ke bawah tapi kita arsirnya ke atas. Nah perlu diingat, ini catatan penting, metode keterbalikan, ya. Jadi harusnya tanda panahnya ke bawah, kita arsirnya ke atas, dan sebaliknya. Kalau tanda panahnya ke atas, kita arsirnya ke bawah. Nah berarti kalau kita menggunakan keterbalikan, ini kan ke bawah semua, berarti arsirannya harusnya ke atas semua, ya, harusnya ke atas. Oke, perhatikan di sini nggak boleh lewat ya, maaf nih saya agak salah, ini nggak boleh lewat. Lalu kemudian ini garis yang kedua. Nah DHP-nya itu tadi daerah yang kosong, mana yang kosong? Nih yang kosong ini yang kosong. Berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalian kalau di rumah mengerjakannya ya, jadi untuk arsiran yang ini tuh menggunakan pensil aja tipis-tipis ya. Jadi hanya untuk sekedar menandakan saja ya, tipis-tipis. Lalu kemudian kalau sudah ketemu daerah himpunan penyelesaiannya, baru yang ininya kasih tanda arsiran yang lebih tebal ya, yang lebih tebal. Lalu kemudian yang ini dihapus ya. Nah sehingga kita dapat inilah daerah himpunannya, maaf, daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi ini daerah himpunan penyelesaiannya ya, jadi bisa dipahami ya. Lalu kemudian contoh soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita punya soal 3x ditambah y lebih besar sama dengan 12, x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 16, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Perhatikan. Oke, kayak tadi sama. Kita mau ngisi ininya coret dulu. Berarti y sama dengan 12, langsung aja udah ketahuan. Ya. Lalu kemudian gantian, ini yang dicoret. Berarti 3y sama dengan 12. Berarti 12 bagi 3, 4, tulis ini 4. Ya. Lalu kemudian lagi ini x tambah 2y sama dengan 16. Untuk mengisi ininya coret ya. Berarti 2y sama dengan 16. Berarti 16 bagi 2, 8. Lalu kemudian untuk yang ini coret x sama dengan 16, langsung aja x sama dengan 16 ya. Kalau sudah bikin x-nya. Oke, perhatikan tadi soal yang pertama kan lebih besar semua. Soal kedua lebih kecil semua, lalu ini ada lebih besar, ada lebih kecil ya. Bagaimana caranya? Sama aja ya. Oke, perhatikan di sini. Kita tentukan dulu garisnya, titiknya. X-nya 4, y-nya 12, artinya 4 12. Lalu kemudian ini x-nya 16, y-nya 8 ya. Lalu kemudian nah kayak tadi ya. Kita cek lagi di sini. Tapi kalau sudah bisa tanpa perlu cek pun harusnya kalian sudah bisa dengan melihatnya saja ya. Di sini kan perhatikan 3x ditambah y lebih besar sama dengan 12 ya kan, 0 lebih besar sama dengan 12. Salah atau benar? 0 itu lebih besar dari 12. Salah dong. Lalu kemudian yang ini x ditambah 2y lebih kecil sama dengan, maaf ya, lebih kecil sama dengan 16. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 16. Benar atau salah? Benar. Oke, sekarang kan kita sudah dapat nih ya. Ini kan harusnya salah ya. Harusnya salah, lalu kemudian dia harusnya menjauhi titik 0,0 ya. Ini harusnya kan menjauhi titik 0,0. Berarti tanda panahnya ke atas ya, karena dia menjauhi titik 0,0. Sedangkan yang ini benar, berarti garis 16,8 ini mendekati titik 0,0. Jangan lupa ada tanda ininya ya. Oke, kalau sudah, sekali lagi saya ingatkan, ini menggunakan metode keterbalikan ya, keterbalikan arsiran ya. Jadi kalau ya tanda panah ke atas, kita arsirnya ke bawah. Kalau tanda panahnya ke bawah, kita arsirnya ke atas. Jadi ini arsirannya, lalu kemudian untuk garis ini arsirannya ya. Nah lalu kemudian mana daerah himpunan penyelesaiannya? Apakah arsiran biru atau merah? Tidak dua-duanya, tapi apa tadi? Lihat daerah yang kosong. Mana daerah yang kosong? Nih daerah yang kosong ya. Tapi jangan melewati, jangan begini ya. Nah kalau begini salah lagi. Jadi kita tidak boleh melewati garis sumbu X. Nah berarti, nah inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Kayak tadi yang ini kita buatnya kalau di rumah pakai pensil tipis-tipis aja ya. Nah nanti kalau udah ketemu DHP-nya menggunakan pensil yang atau pulpen yang lebih tebal, maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya ya.
Jadi begitu cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem penindaksamaan linear dua variabel. Jadi ini materi yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam program linear dua variabel. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.